Saudari dan saudara, kembali berjumpa dengan saya, Romo Antonius Banu Kurnianto. Tanpa kita sadari, sudah lebih dari 1 tahun kita akrab dengan pandemi. Satu situasi yang mengubah segala tatanan yang sudah ada, tidak terkecuali Ekaristi di gereja kita. Semua ditata agar protokol kesehatan terpenuhi. Akibatnya adalah adik-adik yang belum berumur 10 tahun dan juga ibu bapak yang usianya sudah 70 tahun ke atas tidak bisa ke gereja. Bagaimana rasa perasaan secara khusus untuk segmen kali ini adalah ibu bapak yang karena usia lalu tidak bisa ke gereja. Teman-teman Tirta mengambil beberapa contoh dari ibu bapak ini untuk diwawancara. Nanti kita akan turut merasakan perasaan beliau-beliau, juga harapan dari beliau. Lalu apa relevansinya untuk kita? Maka bagi kita semua yang tidak terhalang oleh protokol kesehatan, mari kita bertekun dalam doa bersama, memohon agar pandemi segera lalu, dan ibu bapak, saudari-saudara yang tidak bisa ke gereja, semoga tetap dikuatkan, ditabahkan, dan kita segera dapat menemukan cara agar kita bisa merayakan Ekaristi tatap muka. Terima kasih, semoga semangat selalu menyertai kita. Berkah dalam. Bukan terpaksa, ini memang harus begitu sesuai dengan protokol kesehatan. Kan orang-orang yang sudah lansia nggak boleh ke gereja. Jadi misal live streaming itu satu-satunya yang dapat saya lakukan agar saya masih tetap bisa merayakan Ekaristi tiap hari Minggu. Jadi tidak terpaksa, itu sadar. Situasi, kondisi, keadaan yang memang sekarang masih masa pandemi, ditambah kira-kira sejak 1,5 tahun yang lalu Bapak menderita penyumbatan, sehingga ada gangguan pernafasan, suka sesak. Dan oleh gereja juga saya setuju bahwa ada metode atau cara mengikuti misa dengan secara online semacam ini. Maka supaya saya di lain pihak saya juga tetap bisa berbakti, tetapi di pihak lain kesehatan saya, kondisi saya juga tetap terjaga dengan COVID ini. Karena saya mengidap penyakit gula sehingga saya rentan untuk ketularan penyakit, jadi saya tidak ikut ke gereja. Amargi umur kula sampun 18 tahun langkung, menika miturut aturan gereja kula mboten dipun parengaken nderek kurban Ekaristi wonten ing gereja, mila kula nggih lajeng nderek kurban Ekaristi wonten ing streaming. Raos kula sakdangunipun kula nderek misa streaming, kula menika nggih rumaos kirang mantep. Ananging agandeng menika aturan gereja, nggih kula lajeng sumangga Gusti anggenipun badhe paring kegiatan dhateng kawula, senajan kula namung nderek misa streaming, nanging menika kula antepi lan saben wonten acara nderek streaming wonten ing lingkungan sareng kalian para sepuh sanesipun, kula inggih mesti ajeng nderek wonten ing misa streaming menika. Pertama itu ya kurang kusuk, dan kedua sering lupa jadwalnya streamingnya jam berapa. Jadi saya sering ketinggalan untuk misa live streaming. Memang untuk saat pertama atau kedua atau sampai ketiga itu merasa dalam hati itu ada sesuatu yang kurang pas begitu ya, sesuatu yang kurang bagaimana, seperti kita tidak bisa menghadap langsung kepada junjungan kita pada Tuhan Yesus.
Apalagi pada saat tidak ada komuni yang dapat kita terima, itu rasanya perayaan itu menjadi hampa. Tetapi setelah perkembangan, kita bisa melihat situasi dan sebagainya. Apalagi sekarang setiap kesempatan tertentu ada penerimaan komuni setiap hari Minggu bila tidak berhalangan, maka bagaimana kita harus menyesuaikan. Maka saya merasakan bahwa misa dengan streaming seperti ini bagi saya yang penting bagaimana hati kita. Kalau hati kita merasakan bahwa ini menjadikan sesuatu sarana untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan optimal, kami merasakan itu juga terjadi dalam diri saya. Ya bervariasi, kadang-kadang bersyukur bisa live streaming, kadang-kadang kecewa kenapa misalnya seperti ini. Kan lebih afdol kalau misalnya di gereja. Harapan kita sebagai umat semoga bisa segera berlalu. Artinya kehidupan normal bisa dapat dilakukan oleh umat, termasuk di dalam misa bertemu dengan Tuhan secara offline akan bisa terwujud kembali. Jadi harapan kami tentu itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita sebagai umat, kita sebagai person anggota gereja juga tetap ikut aktif. Caranya ya dengan melaksanakan prokes dimanapun kita berada, melaksanakan ketertiban dalam pola-pola kehidupan supaya kita segera corona ini bisa berlalu. Sebab tanpa itu kayaknya corona ini begitu hebat dan seperti pengalaman yang kita dengar di televisi di mana bahwa dengan bila tidak didukung dengan konsentrasi atau dengan kesungguhan manusia ini tidak akan segera hilang. Untuk itu sekali lagi kami tekankan harapan kami mudah-mudahan partisipasi umat, partisipasi kita semua untuk segera hilangnya corona ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga nanti kita bisa segera kondisi normal, kita bisa bertemu lagi. Rasanya yang sudah sangat kangen untuk bertemu dengan umat yang lain, Mbak. Iya, begitu. Covid menika enggal saged luar saking negari kita Indonesia amargi nggih doa kita sesarengan lan kita samangke enggal saged wangsul malih dhateng gereja saged nderek kurban Ekaristi wonten ing gereja. Iwa semanten menawi tesih kedah dangu kita lampahi, kula nggih namung sumangga kersa dalem Gusti ingkang dipun paringaken dhateng kula lan para sedherek sedaya. Lan panyuwun kula menika supados ing samangke kita para lansia menika menawi saged boten ketang sepisan setunggal tahun menika lansia-lansia ing sak paroki menika dipun keparengaken derek kurban Ekaristi ingkang langsung. Kami berharap gereja tidak cuma menerapkan umur sekian nggak boleh, dari desa yang terpapar nggak boleh. Kalau umur saya mengharap dilihat kondisi orangnya. Kalau sehat sudah divaksin, walaupun sudah umur, kami berharap boleh ke gereja. Soal jarak, soal desa yang terpapar, kadang-kadang sebuah desa terpapar tapi orang yang tempat tinggalnya jauh dari rumah yang terpapar itu juga kena dampak, nggak boleh ke gereja, nggak boleh live streaming di tempatnya Mbah Agung ini. Lain kali supaya dilihat yang jaraknya sekian dari tempat orang yang terpapar masih boleh begitu. Sekarang kan jaraknya jauh pun dilarang. Semoga corona ini bisa segera habis dan bisa ke gereja lagi. Kalau seandainya tidak bisa itu Mbak ya, yang sakit-sakit itu 1 bulan sekali diadakan misa khusus untuk yang sakit.